Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Ya, masih membahas mengenai desain lagi ya guys, yaitu di Photoshop. Yaitu sekarang di part 4, yaitu meredesain sebuah poster teman gue ya. Gue udah bilang di video sebelumnya, yaitu mengenai membuat cara konten untuk membahas mengenai 3 budaya Jepang. Ya, jadi langkah selanjutnya di sini kita akan buat lagi. Gua akan berikan tips dan triknya hingga tuntas di sini. Oke, sebelumnya kita rapihkan yang sebelumnya. Di sini kita buat grup lalu desain poster. Oke, langkah selanjutnya kita Ctrl J untuk duplikat. Kita akan ambil pada bagian itunya ya. Apa namanya? Gradasinya aja. Oke, kita hapus semua. Kita delete. Oke. Nah, di sini seperti pembahasannya yaitu mengenai 3 budaya Jepang, yaitu yang ke berapa nih? Yang kedua, yaitu bend over. Yaitu budaya Jepang yang pertama udah bahas ya, yaitu tenang di depan umum. Dan yang kedua adalah membungkuk. Nah, jadi sering banget budaya Jepang itu membungkuk ya. Artinya itu hormat ya dengan cara membungkuk. Nah, itu adalah disebut ojigi. Nah, ini adalah hal yang formal umum di Jepang antara pria dan wanita. Nah, untuk melakukan ojigi itu berbeda ya antara pria dan wanita, yaitu kalau pria adalah membungkuknya itu dengan meletakkan tangan mereka di samping paha. Sedangkan para wanita membungkukkan dengan meletakkan tangan di atas paha. Nah, jadi mungkin emang udah sering banget ya yang terkenal ya seperti itu. Jadi membungkukkan itu dengan yang namanya ojigi itu untuk menghormati ya. Jadi untuk membayar apa nih tadi? Untuk membayar mereka hormat gitu ya. Oke. Atau terima kasih. Oke. Jadi di sini kita sudah buatin kanvasnya, tinggal kita masukkan kontennya. Oke, jadi ini desain yang temen gue buat. Menurut gue ya udah cukup bagus sih ya. Tapi di sini ya kurangnya teks dan juga gambarnya itu terlalu nyaru gitu. Teksnya maksudnya. Oke, jadi gue akan buat simple dan di sini gue menambahkan OJG-nya itu gede. Nah, itu kenapa? Nanti gue akan jelasin. Oke, jadi di sini kita masukkan bahannya atau gambarnya, kita drag lalu kita pasang ya. Oke. Seperti biasa di sini untuk gambar gradasinya di bagian atas. Oke, teksnya maaf, gambarnya kita perbesar. Jadi ini sedang ojigi atau membukukan. Nah, ini kita buat agar rata tengah ya. Oke, agar seimbang atau balance ya. Jadi dalam dunia desain itu balance atau seimbangan itu penting. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan buat bend over. Nah, jadi di sini kita akan buat gelap ya, yaitu dengan solid color. Oke, kita buat warna hitam. Lalu kita opacity-nya kita kurangi ya. Oke. Nah, di sini seperti biasa yaitu bend over, kita buat stroke atau kita buat shape terlebih dahulu yaitu rectangle. Oke, kita perbesar seperti ini. Kita buat panjang. Oke, lalu kita buat rata tengah. Oke, lalu kita pilih bagian stroke, lalu stroke-nya ubah menjadi warna putih. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, bend over. Kita bisa perkecil segini ya. Oke, lalu kita masukkan teksnya. Di sini gua copy paste ya, bend over. Oke. Kita buat teks. Oke. Di sini kita tambahkan teks, Ctrl V. Kita perbesar. Oke. Nah, untuk teksnya kita bisa ubah ya. Untuk ukurannya yaitu kita buat misalkan 14. Oke. Nah, di sini seperti itu ya. Oke, di sini bend over atau membungkukkan. Oke. Nah, di sini teksnya kita masukkan seperti biasa. The Japanese people on pay ya. Oke.
kita masukkan, Ctrl V, lalu kita rapikan. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk sebuah tips desain, kita perlu menyiapkan sebuah teks dan juga sebuah tema gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan buat sebuah OGG-nya seperti ini ya. Ini cukup keren dan gua akan jelasin sebuah alasan kenapa gue perbesar seperti ini ya. Oke, kita akan buat OGG ya. Kita Ctrl J untuk duplikat, yaitu OGG. Oke, OGG. Nah, ini gua perbesar ya untuk OGG-nya. Oke, seperti di video sebelumnya sebenarnya udah gua pernah bahas, tapi gua akan jelasin caranya lagi. Yaitu kita pertama ubah menjadi warna hitam terlebih dahulu. Oke, lalu di sini kita buat stroke. Oke, kita ubah menjadi warna putih. Nah, lalu kita akan fillnya kita turunin. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya OGG. Nah, tapi di sini untuk stroke-nya terlalu tebal. Oke, kita ubah menjadi semi bold. Oke, atau menjadi medium. Nah, jadi lebih tipis. Oke, mungkin lebih yang italic aja atau yang simple. Nah, ini ya OGG-nya nggak terlalu tebal, atau stroke-nya mungkin yang bisa kita tipisin ya. Oke, kita tipisin lagi, kita 6. Oke, atau 7. Oke, 7 ya. Nah, jadi di sini gue akan berikan sebuah tips ya agar seperti berbayang-bayang ini. Oke, jadi caranya sangat mudah. Pertama kita Ctrl J ya, tapi kita posisikan ke bawah. Oke, jadi kita ngikutin pada bagian teks ya. Oke, OGG seperti ini. Kita Ctrl J, lalu di sini kita rasterize layer. Oke, nah tapi di sini kita lebih ke convert terlebih dahulu ya, biar efeknya hilang. Lalu kita rasterize layer. Nah, di sini kita akan hapus ya bagian pada bagian bawahnya, bagian atasnya. Jadi kita sisakan bawahnya aja. Lalu delete. Nah, lalu kita tinggal geser aja ke bawah. Oke, sudah jelas ya. Jadi masuk ya konsepnya. Oke, lalu Ctrl J lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita Ctrl J lagi. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi dia semakin memudar ya. Jadi kita tinggal opacity-nya kita kurangi. Nah, di sini tebal, di sini agak sedikit pudar. Di bawah lebih pudar lagi. Nah, gitu. Jadilah OGG. Oke. Nah, alasan gue kenapa buat OGG-nya lebih besar, karena lebih biar memperkenalkan bahwa OGG itu adalah menunduk ya, dengan untuk menghormati. Dan seperti itulah intinya. Jadi kita biar kenal nama OGG gitu ya. Untuk cara membungkuk di Jepang, nama itu OGG. Nah, langkah selanjutnya di sini kita menambahkan sebuah meme piece ya seperti biasa. Oke, kita menggunakan brush ya. Oke, kita brush. Pertama kita buat yang panjang. Oke, sini kita buat pada bagian sebelah kanan ya. Nah, ini OGG sebelah kiri ya. Lalu kita tambahkan kecil-kecil gitu ya. Oke, nah ini ya. Namanya kalau nggak salah ya sama juga si Memphis ya. Oke. Nah, OGG. Oke, tinggal ditambahin ornamen-ornamen yang lebih keren lagi. Jadi seperti itu aja untuk caranya ya, meredesain atau menambahkan sebuah konten ya. Oke, OGG kita bisa perbesar. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini filosofinya adalah yang mana gue menambahkan sebuah gambar ya dari pemahaman tersebut, yaitu OGG atau bend over, membungkukkan ya. Jadi di budaya Jepang itu seperti itu. Mungkin udah nggak asing lah ya teman-teman. Jadi intinya di video ini
untuk membahas sebuah desain gitu caranya. Untuk cara OG gini, cara membuat bayang-bayang ya. Oke, jadi kita akan lanjut di part selanjutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mengenai untuk budaya Jepang ya. Jadi udah kita bahas yang dua ya. Jadi budaya Jepang yang pertama adalah kita harus tenang di depan umum. Artinya kita nggak boleh berisik ya. Seperti menelepon di keramaian, bicara di dalam lift itu dianggap nggak sopan. Nah, lalu budaya Jepang itu adalah membungkuk, yang mana untuk membayar mereka dengan rasa hormat, yaitu caranya membungkuk ya. Nah, itu disebut ojigi. Nah, kenapa ojigi-nya gue besarin di sini? Karena untuk lebih melekat gitu ya di pikiran para kita-kita ya, yaitu ojigi namanya gitu. Atau para pembaca yang nantinya ketika kita diupload di media sosial itu ojigi itu adalah sebuah kegiatan untuk menghormati mereka gitu, untuk membayar mereka. Oke, yaitu dengan cara membungkuk disebut ojigi. Oke, langkah selanjutnya nanti kita akan bahas yaitu tidak memberi tip. Nah, apa aja isinya nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi untuk ringkasannya seperti itu. Oke, di sini sudah kita buat ya, ada 4 desain ya. Oke, desain poster. Nah, jadi mulai dari awal kita udah buat judulnya seperti ini. Lalu kita lanjut dengan pemahamannya. Kita lanjut pembahasannya gitu. Misalkan konnichiwa minasan, yaitu Jepang memiliki terkenal ya sebuah kesopanannya. Lalu apa aja sih gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini yaitu quiet in public, yang mana nggak boleh berisik gitu. Lalu ada bend over. Jadi budaya Jepang suka begini-begini gitu. Oke, jadi ini untuk sebuah konten di media sosial gitu, untuk pemahaman gitu. Jadi teman-teman setelah melihat ini dan juga mempraktekannya dijamin langsung bisa menjadi konten media sosial gitu. Intinya gue udah ngejelasin ya konsep di awal, yang mana kita harus bisa memahami terlebih dahulu. Kita untuk membuat sebuah konten itu pertama adalah perlu temanya, lalu kita bahan-bahannya, dan juga kita siapin kanvasnya, ukurannya berapa gitu, yang jelas di kontennya itu mau diupload kemana gitu. Kalau di Instagram itu biasanya 1000 kali 1000 gitu, atau persegi. Oke, jadi gitu ya. Oke, kita lanjut di part selanjutnya untuk membahas mengenai note tipping. Nah, itu apa aja sih? Dan kita akan membahas cara memasukkan sebuah gambarnya lagi. Oke, dan cara agar lebih keren gitu ya, lebih elegan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa langsung dipraktekkan ya, dan juga jangan lupa di share ya, agar teman-teman semua menjadi tahu mengenai dasar desain, yang mana basically biar lebih profesional lagi, nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak asal-asalan dalam membuat sebuah desain, tapi perlu konsep dan juga untuk caranya itu sederhana dan simple. Jika kita benar-benar memahami dari struktur desain tersebut gitu ya. Oke, terima kasih. Dah.